Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan selanjutnya ini kita akan kembali mempelajari tentang pendahuluan metode statistika, di mana pertemuan sebelumnya part 1 saya sudah menjelaskan beberapa teori-teori yang perlu diketahui tentang pendahuluan metode statistika ini. Nah, sekarang teori berikutnya yang akan kita pelajari itu adalah pertama populasi. Ya, populasi yaitu apa sih maksud dari populasi itu? Nah, kita sering mendengar di masyarakat bahwa ada istilah yang namanya populasi. Ini terkenal sekali. Apa sih populasi itu? Populasi itu adalah keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi juga memiliki variasi atau sebaran yang luas. Jadi populasi itu semacam keseluruhan individu kemudian yang akan diteliti. Jadi seumpamanya kalau untuk penelitian pendidikan, jadi misal populasinya itu misal ada satu sekolah, maka dalam satu sekolah itu maka seluruh individu yang berada dalam sekolah tersebut disebut dengan populasi. Nah, entah itu populasi siswa atau populasi guru. Seperti itu. Setelah mempelajari tentang populasi atau mengetahui tentang teori populasi, maka kita juga perlu mengetahui yang namanya sampel. Nah, sampel itu adalah sebagian dari populasi yang hendak diteliti. Jadi itu sampel itu diambil dari populasi, tapi hanya sebahagian. Kemudian syarat pengambilan sampel adalah yang representatif populasinya. Jadi syarat pengambilan sampel itu harus yang maksudnya representatif ini adalah menggambarkan kondisi populasinya. Jadi misal kita mau melihat kondisi bagaimana masyarakat pada desa A. Nah, desa A ini terbagi pada 4 dusun. Nah, jadi kita mau ambil satu dusun. Nah, itu disebut dengan sampel karena kita hanya mengambil sebagian. Tidak semua dusun kita ambil, tapi hanya satu dusun. Kemudian satu dusun itu kemudian kita pilih sampelnya di dalam, ada kriteria khusus. Nah, kriteria pemilihan sampelnya itu harus menggambarkan atau merepresentasikan populasinya. Nah, kemudian tujuan dari pengambilan sampel menurut para ahli itu adalah pertama untuk mengurangi jumlah objek atau orang yang diteliti, jumlah tenaga yang terlibat, waktu yang diperlukan, biaya yang harus dikeluarkan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah membuat simpulan atau ringkasan dari fenomena yang sangat banyak jumlahnya. Nah, kemudian yang ketiga, menonjolkan sifat-sifat umum dari populasi atau ciri khas individual diabaikan. Jadi pertama, tujuan dari pengambilan sampel itu atau hanya sebahagian individu dari suatu populasi, pertama tujuannya adalah untuk mengurangi cost atau biaya, tenaga. Jadi tujuannya itu adalah untuk penghematan. Tapi tidak juga mengambil sampel itu secara sembarangan. Nah, harus ada ketentuannya. Jadi seperti halnya tadi dia harus representatif. Ya, berdasarkan teori sebelumnya dia harus representatif menggambarkan populasinya. Kemudian kesimpulannya itu memunculkan banyak fenomena atau ringkasannya itu banyak fenomena yang menggambarkan dari populasinya itu. Jadi ini tujuan pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel harus merepresentasikan populasinya sehingga diperlukan teknik sampling yang baik. Jadi ini tadi ya. Jadi tidak boleh melakukan pengambilan sampel dari suatu populasi, diambil sampelnya itu tidak boleh sembarangan. Jadi ada tekniknya. Teknik sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Nah, ada dua caranya. Ya, pertama probability sampling atau non-probability sampling. Nah, yang pertama itu adalah probability sampling.
Nah, probability sampling itu adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi, kalau probability sampling itu, jadi setiap individu dalam suatu populasi itu memiliki satu kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Memiliki peluang ya, memiliki peluang untuk dijadikan sampel. Satu kesempatan untuk dijadikan sampel. Nah, dengan probability sampling, maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada. Maka pengambilannya itu dipilih secara acak. Jadi dia tidak dipilih berdasarkan keinginan, ya, tapi dia dipilih secara acak. Yang selanjutnya itu adalah non-probability sampling. Jadi tadi itu adalah probability sampling yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah non-probability sampling. Jadi non-probability sampling itu adalah sampel, salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi ini kebalikan dari non-probability sampling itu adalah kebalikan dari probability sampling. Jadi dia dipilih berdasarkan ketentuan tertentu. Nah, jadi misal contoh, kalau tadi dia dipilih secara acak. Kalau dia dipilih secara acak berarti dia bisa saja sampelnya itu, kalau contohnya itu adalah masyarakat dalam suatu desa, kemudian berarti bisa saja dia punya sampel itu bisa saja orang tua, ya, lansia, kemudian anak muda, atau bisa saja anak-anak. Nah, jadi seperti itu. Itu artinya dia random. Ya, itu dipilih secara random. Sementara kalau non probability sampling itu dia beda. Kalau non probability sampling itu dia ditentukan. Oh, saya maunya yang anak muda saja. Saya maunya yang orang-orang tua saja. Saya maunya ibu-ibu saja. Saya maunya bapak-bapak saja. Saya maunya anak-anak saja. Nah, itu namanya non probability sampling. Jadi dia dipilih berdasarkan ketentuan tertentu. Jadi untuk melatih pemahaman kalian dan menambah pengetahuan yang kalian miliki tentang bagaimana teknik pengambilan sampel ini dari suatu populasi, maka saya perlu untuk memberikan kalian tugas, ya, di mana tugasnya itu adalah, tugas pertama itu adalah probability sampling. Untuk probability sampling ini, temukan teori dan contoh untuk 4 teknik probability sampling, kemudian tuangkan dalam resume yang ditulis tangan. Nah, ini tentang resumenya, ini sudah saya jelaskan bagaimana ketentuannya, jadi silahkan dibuat resumenya berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Nah, tugas berikutnya itu adalah non-probability sampling. Ya, jadi sama juga dia, jadi temukan teori dan contoh untuk 6 teknik non-probability sampling, kemudian tuangkan dalam resume yang ditulis tangan. Ini untuk teknik pengambilan sampelnya yang dibagi ke dalam 2 kelompok. Pertama tadi probability sampling, nah yang kedua adalah non-probability sampling. Nah, teori selanjutnya yang perlu kalian ketahui yaitu tentang angka penting, atau biasa disingkat dengan AP. Angka penting adalah sejumlah hasil pengukuran yang terdiri dari angka pastinya dan angka perkiraan. Nah, jadi angka pastinya itu didapatkan dari alat ukur. Jadi misal kalau kita mengukur menggunakan penggaris, nah setelah kita ukur dengan menetapkan sisi 0, ya, dari titik 0, kemudian diukur misal panjang kertas atau lebar kertas, misal diketahui 19,5. Nah, dapatkan itu dari penggaris. Nah, kemudian untuk angka itu angka pastinya ya. Kemudian angka perkiraannya itu adalah hasil perolehan dari setengah skala terkecil. Dalam menggunakan angka penting perlu ada aturan, ya. Jadi ada aturan dalam menggunakan angka penting ini. Jadi contohnya pertama itu adalah ini. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contoh angka
3, 4, 3, 2, 4, 5 memiliki 6 angka penting. Ya, karena tidak ada 0. Nah, untuk angka 0 sendiri, itu punya aturan tersendiri. Angka 0 di belakang angka bukan 0, bukanlah angka penting. Ya. Jadi angka 0 di belakang angka yang bukan 0, ya, seperti 3, 4, 5, 1, 2, 7, 8, 9. Nah, kemudian di belakangnya itu adalah angka 0, maka itu bukanlah angka penting. Kecuali jika diberi tanda khusus seperti garis bawah. Nah, contohnya itu adalah seperti ini. Angka 120 itu memiliki 3 angka penting. Angka pentingnya adalah 1, 2, dan 0. Karena 0-nya diberikan garis bawah. Nah, sementara contoh berikutnya itu adalah angka 50700 memiliki 3 angka penting. Jadi angka pentingnya itu adalah 5, 0, dan 7. Ya, 5, 0, dan 7. Nah, jadi angka 0 yang berada di antara angka bukan 0, ya, itu juga merupakan angka penting. Jadi angka 0 yang berada di antara angka bukan 0 itu adalah angka penting. Jadi yang angka pentingnya itu adalah 5, 0, 7. Sementara 2 di belakangnya angka 0 ini karena tidak diberikan garis bawah, maka dia bukanlah angka penting. Nah, ini untuk aturan angka 0-nya. Angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 merupakan angka penting. Jadi contohnya yang ini tadi. Ini aturan untuk angka 0-nya. Jadi untuk aturan angka 0 ini ada beberapa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah angka 0 sebelum angka bukan 0 bukanlah angka penting. Jadi angka 0 sebelum angka bukan 0 bukanlah angka penting. Jadi contohnya yang seperti ini. 0,0065 memiliki 2 angka penting. Jadi angka pentingnya itu adalah 6 dan 5. Jadi 0 yang di depannya itu bukanlah angka penting. Nah, kemudian 0 di belakang titik desimal dan mengikuti bukan 0 adalah angka penting. Jadi 0 di belakang titik desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya yang ini. Angka 5,600. Jadi memiliki 4 angka penting. Jadi karena dia mengikuti, jadi angka 0 yang ini tadi, yang 2 di belakang ini, itu adalah mengikuti angka yang bukan 0 ini tadi. Nah, kemudian mereka berada di belakang desimal. Nah, ini tandanya, koma. Jadi dia memiliki 4 angka penting. Nah, yang selanjutnya, aturan yang selanjutnya yang perlu kalian ketahui adalah aturan pembulatan. Nah, ketika angka dihilangkan dari suatu bilangan. Jadi setelah tadi kalian mempelajari tentang angka penting dan beserta aturannya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah aturan pembulatan. Ketika angka dihilangkan dari suatu bilangan, nilai dari angka terakhir yang disimpan ditentukan oleh proses yang disebut pembulatan. Nah, ini aturannya, aturan pembulatan. Apabila angka lebih besar atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Maka dia bisa membulatkan ke atas. Contohnya, kalau dia 5, maka kalau di belakangnya juga itu 5, maka dia bisa membulatkan jadi 6. Nanti kita lihat contohnya. Serta angka yang lebih kecil dari angka 5 akan dihilangkan. Nah, ini contohnya. Jadi 346,86. Itu. Nah, jadi karena 6, jadi kita mau bulatkan itu adalah ini 8. Ya. Jadi ini kita mau hilangkan ini 6-nya. Jadi kita harus membulatkan. Nah, jadi karena angka 6 tadi ini lebih besar daripada angka 5, maka dia membulatkan ke atas. Artinya dia menjumlahkan angka sebelumnya. Jadi ditambah 1 ini. Makanya berubah menjadi 346,9. Nah, contoh yang kedua adalah 516,64. Nah, karena angka 4 yang akan kita hilangkan, maka dia akan membulatkan angka sebelumnya.
yaitu 6. Tapi karena nilainya itu lebih kecil dari 5, maka dia dihilangkan dan dibulatkan menjadi 516,6. Nah, itu aturan pembulatan ya. Jadi perlu diingat ini tentang 5. Jadi kalau 5 lebih besar daripada 5 atau sama dengan 5, maka dia bisa membulatkan ke atas. Jadi kalau ini 346,85, maka dia bisa membulatkan. Tapi kalau dia 346,84, maka dia tidak bisa membulatkan. Ya, tidak bisa membulatkan menjadi 3469, tapi dia hanya bisa 346,8. Kalau dia lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dia bisa berubah dari 346,86 menjadi 346,9. Itu aturan pembulatan. Sekian untuk pendahuluan metode statistika di part 2 ini. Nanti kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Jadi silahkan untuk tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Terus teori setelah ini akan ada beberapa teori lagi yang akan kita bahas terkait dengan pendahuluan metode statistika. Jadi silakan simak video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.